Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas 9E. Kali ini kami akan membahas tentang perbandingan demokrasi Pancasila. Izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Aku Elizabeth sebagai ketua. Aku Royandi. Aku Renaldi. Aku Gabriel. Dan aku Amanda. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Nah, ternyata ada juga loh jenis demokrasi lain seperti demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Kali ini kami akan membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi tersebut berdasarkan beberapa hal. Berikut adalah perbandingannya. 1. Kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Dalam demokrasi Pancasila, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Dengan contoh sikap bagi seperti mengabdi kepada negara dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki oleh seorang pelajar. Berbeda halnya dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Dalam demokrasi liberal, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau biasa disebut private enterprise. Dan dalam demokrasi sosialis, lebih mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, jadi dalam hal kepentingan bersama dan kepentingan pribadi ini, demokrasi Pancasila, liberal, dan sosialis nampak sangat berbeda ya. 2. Pengambilan keputusan. Dalam demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Ini merupakan asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila. Musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat, sehingga tercapai kebulatan pendapat. Namun, ini tidak jauh berbeda dengan demokrasi liberal yang melakukan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Namun, berbeda halnya dengan demokrasi sosialis yang melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. 3. Agama. Dalam demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Warganya juga memiliki kebebasan dalam beragama. Dalam demokrasi liberal, urusan agama dipisahkan dengan kehidupan negara atau yang biasa disebut dengan sekuler. Namun, demokrasi Pancasila dan liberal justru berbeda jauh dengan demokrasi sosialis yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa atau biasa disebut Ateis. 4. Mayoritas dan minoritas. Terakhir yaitu dalam hal mayoritas dan minoritas. Dalam demokrasi Pancasila, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani mayoritas. Diktator mayoritas berarti kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Sedangkan tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Dibanding demokrasi Pancasila, demokrasi liberal tidak berbeda jauh. Karena dalam demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Namun itu semua berbeda jauh dengan demokrasi sosialis, yaitu suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Nah, sekarang sudah dapat kita simpulkan bahwa demokrasi Pancasila, liberal, dan sosialis memiliki perbedaan cukup jauh ya. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menerapkan paham demokrasi Pancasila yang sudah ditetapkan. Baiklah, sekian dari kami. Bye-bye.